Halo, berjumpa lagi dengan Kak Eni. Kita berjumpa di channel Matematika Itu Mudah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai eksponen, gitu ya. Oke, kita langsung aja ke soal yang pertama. Nah, kalau kita punya soal seperti ini, di sini kita punya 8 pangkat min 3 per 5 dikali 9 pangkat 5 per 4 per 81 pangkat min 1/8 kali 64 pangkat 1/5. Nah, ketika kita punya soal seperti ini, maka kita harus mengubah 8, 9, 81, dan 64-nya itu menjadi suatu bilangan berpangkat gitu ya. Nah, 8 itu sama dengan berapa pangkat berapa? Nah, oke, jadi 8 itu kan 2 pangkat 3. Terus 9 itu berapa? 2 pangkat 2. 81, 3 pangkat 4, dan 64-nya adalah 2 pangkat 6. Jadi angka-angka ini kita gantikan dengan bilangan berpangkat ini gitu ya. Jadi kita punya 8 kita gantikan dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan min 3 per 5. 9-nya kita gantikan dengan 3 kuadrat pangkat 5 per 4 gitu ya. Per 81-nya kita gantikan berapa? 3 pangkat 4 dipangkatkan min 1/8. Lalu 64-nya kita ganti dengan 2 pangkat 6. Jadi 2 pangkat 6 pangkat 1/5 gitu. Nah, setelah itu bagaimana? Kita ingat kembali kalau kita punya bilangan berpangkat A pangkat X dipangkatkan Y, maka pangkatnya dikali. Jadi A pangkat X kali Y gitu ya. Nah, berarti kalau ini kita jadi punya 2 pangkat 3 kali min 3 per 5, berarti min 9 per 5. Dikali 3 pangkat berapa? 2 kali 5 per 4. Oke, berarti 5 per 2 gitu ya. Dengan cara ini kan, 2 dengan 4-nya kita sederhanakan. Nah, lalu yang bawah berarti 3 pangkat min setengah. Oke, yang ini 2 pangkat 6 per 5. Sip. Nah, lalu kita punya sifat apa lagi? Nah, kalau kita punya A pangkat X dibagi dengan A pangkat Y, jadinya A pangkat X dikurang Y. Gitu ya. Kalau pembagian pangkatnya berarti dikurang, asalkan basisnya sama. Kalau perkalian pangkatnya ditambah gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya, jadi gimana? 2 pangkat min 9 per 5, ini ya, dikurang 6 per 5. Dikali 3-nya, pangkat 5 per 2 dikurang min setengah. Nah, berarti jadinya 2 pangkat min 9 min 6, berarti min 15 per 5. Dikali 3 pangkat min ketemu min, jadi plus ya, 5 plus 1, jadi 6 per 2. Jadi di sini kita punya 2 pangkat min 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, kita ingat kembali, kalau kita punya A pangkat min X, dia akan sama dengan 1 per A pangkat X gitu ya. Oh, berarti di sini kita punya 3 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27. 2 pangkat 3, 8. Berarti hasilnya adalah 27 per 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Oke, semoga penjelasan dari Kak Eni untuk soal ini bisa dipahami ya. Kalau nanti ada yang kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom chat. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal kedua. Nah, bagaimana kalau soal ini? Kita punya A pangkat X sama dengan B pangkat Y sama dengan C pangkat Z, dan juga B kuadrat, ini ya, kita punya B kuadrat sama dengan AC. Nah, berarti kalau kita punya soal ini, kita bisa mengubah A dan C-nya ke dalam B, gitu ya nanti. Jadinya gimana? Oh, di sini kita punya kan, kita punya A pangkat X sama dengan B pangkat Y. Berarti kita bisa tulis aja A pangkat X sama dengan B pangkat Y. Berarti kita mau tulis X-nya dalam bentuk B pangkat sesuatu gitu ya. Nah, berarti di sini A pangkat X dipangkatkan 1/X aja. Jadi tinggal A aja gitu ya nanti. Ini B pangkat Y pangkat 1/X. Jadi kalau yang sebelah kiri dipangkatkan dengan 1/X, yang sebelah kanan juga harus dipangkatkan dengan 1/X juga gitu ya. Yang ini X kali 1/X kan A. Yang ini tinggal B pangkat Y per X.
Jadi kita punya OA-nya adalah B pangkat Y per X. Begitu pula untuk C, berarti kita bisa tulis C pangkat Z itu sama dengan B pangkat Y. Berarti ini C pangkat Z dipangkatkan berapa? 1/Z. Oke, B pangkat Y dipangkatkan 1/Z. Berarti kita punya C sama dengan B pangkat Y per Z. Oke. Jadinya kita punya B kuadrat sama dengan AC kan? Jadi B kuadrat A-nya kita gantikan dengan ini, B pangkat Y per X, dan Z-nya, yang C-nya kita gantikan dengan B pangkat Y per Z. Berarti kita punya B kuadrat sama dengan bilangan berpangkat dikalikan pangkatnya ditambah gitu ya. Jadi Y per X ditambah Y per Z. Nah, di sini kita sudah punya gitu ya. Kalau kita punya A pangkat M sama dengan A pangkat N, bilangan pokoknya sama, berarti M-nya sama dengan N gitu ya. Berarti kalau di sini kita akan punya apa? 2 sama dengan Y per X ditambah Y per Z. Nah, yang mau dicari adalah nilainya siapa? Yang mau dicari adalah nilai X-nya. Berarti kita mau cari X-nya ini siapa gitu ya. Berarti kita rubah aja. Jadi ini Y per X, dia akan sama dengan 2 dikurang Y per Z. Berarti Y per X-nya adalah, ini samakan penyebutnya aja, berarti ada 2Z dikurang Y, gitu ya. Berarti X kali 2Y min Z akan sama dengan YZ, alias X-nya nanti YZ dibagi dengan 2Y min Z, gitu ya. Jadi kita punya X-nya adalah YZ per 2Y min Z. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau soal ini? Nah, kalau soal ini kita bisa lakukan, kita ingat tadi ya, kalau kita punya apa tadi? A pangkat min X, dia kan akan sama dengan 1 per A pangkat X, gitu kan. Nah, berarti sekarang ini bisa kita tulis A pangkat 5X min 1/, A pangkat 5X gitu ya. Yang ini pun A pangkat 3X plus 1/, A pangkat 3X. Gitu ya. Nah, jadinya gimana? Oh, berarti ini kan A pangkat, samakan penyebut aja. A pangkat 5X gitu ya. Jadi, A pangkat 5X kali A pangkat 5X. Berarti A pangkat 10X dikurang 1. Per yang bawah ini jadi A pangkat 3X gitu ya. Jadi A pangkat 6X plus 1. Jadinya gimana? Oh, jadinya ini A pangkat 10X min 1 per A pangkat 5X. Ini kali A pangkat 3X per A pangkat 6X plus 1. Nah, jadinya ini kan A pangkat 3X, ini A pangkat 5X ya. Oke, ini bawa ke sini ya. Seret. Dia akan sama dengan A pangkat 10X itu kan A pangkat 2X dipangkatin 5 dikurang 1 gitu ya. Ini dengan ini jadinya A pangkat 5X dikurang 3X gitu ya. Per yang di sini A pangkat 2X pangkatin 3 plus 1. Ini berarti kita punyanya A pangkat 2X kali 5 kurang 1 per A pangkat 2X gitu ya. Ini A pangkat 2X pangkatin 3 plus 1. Jadi tinggal masukin aja, kita punya A pangkat 2X-nya sama dengan berapa nih? A pangkat 2X-nya sama dengan 2. Berarti kita bisa tulis 2 pangkat 5 kurang 1 per 2 gitu ya. Dikali 1 per 2 pangkat 3 plus 1. 2 pangkat 5 itu berapa? 32 kurang 1 per 2 kali 2 pangkat 3, 8, 9 gitu ya. Berarti jadinya di sini kita punya 31 per 18 gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A gitu.
Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau soal ini? Ini soal untuk menentukan apa? Menentukan persamaan grafik fungsi. Persamaan grafik fungsi pada gambar. Nah, kita tahu di sini bahwa ini ya, X-nya 0, Y-nya 2. Kita cek aja X-nya 0, Y-nya 2. Kalau X-nya 1, ini ya, Y-nya adalah 4. Kalau X-nya 2, Y-nya adalah 10. Oh, berarti ini kayak ditambah sesuatu gitu ya. Oh, ini kan 1 plus 1. Ini 3 plus 1 gitu ya. 10 itu berapa? 9 plus 1. Oh, ini tetap. Oh, berarti ini bisa kita anggap 3 pangkat 0 plus 1. Ini 3 pangkat 1 plus 1 gitu ya. 3 pangkat 2 plus 1. Oh, berarti secara umum kita akan punya gitu ya. Y-nya itu adalah 3 pangkat X plus 1 gitu. Jadi kita punya fx-nya adalah 3 pangkat X ditambah 1. Langsung seperti itu. Oke, aman ya? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi nanti ketika ada yang mau ditanyakan atau penjelasan dari KN kurang bisa dipahami, bisa ditanyakan aja di kolom chat gitu ya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? 3 pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Kita ingat kembali sifat dari logaritma, hubungannya dengan eksponen gitu ya. Kalau kita punya A log B gitu ya, sama dengan C, berarti ini dia akan sama dengan apa? Sama dengan A pangkat C gitu ya. A pangkat C sama dengan B gitu kan. Berarti sama, bisa kita terapkan di sini juga gitu. Jadi kalau sekarang kita punya 3 gitu ya, pangkat X min 1 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Berarti ini bisa kita tulis sebagai gitu ya, 3 log gitu ya. Log yang hijau berarti ini ya. 3 log 2 pangkat X plus 1, dia akan sama dengan berapa? Sama dengan C, berarti sama dengan X min 1 gitu. Jadi, ini bisa kita selesaikan. Oh, berarti X plus 1-nya boleh kita taruh di sini. Dikali 3 log 2 sama dengan X min 1. Jadi, kita kumpulkan yang X-nya gitu ya. Ini kita pakai aturan distributif. Jadi, X dikali 3 log 2 ditambah 3 log 2 sama dengan X min 1. Atau, berarti 3 log 2 ditambah 1 sama dengan X min X kali 3 log 2. Nah, 1 itu kan bisa kita tulis juga, kayak ini bawa agak ke sini ya. 3 log 2 ditambah 3 log 3. Yang ini X-nya kita faktorkan aja jadi 1 min 3 log 2. Ini 3 log berapa? Kalau penjumlahan di logaritma, kalau digabung jadi perkalian gitu ya. X ini 3 log 3 dikurang 3 log 2. Oh, berarti ini 3 log 6 sama dengan X kali 3 log 3 per 2. Oh, kalau gitu X-nya adalah 3 log 6 dibagi 3 log 3 per 2. Atau bisa kita tulis juga 3 per 2 log 6. Gitu ya. Jadi pilihan yang tepat adalah yang bagian D. Jadi di sini kita memanfaatkan sifat-sifat dari logaritma. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah,
Kalau soalnya seperti ini, jadinya gimana? Kita punya, ini ya, 2 kali 9 pangkat 2x pangkat min 1 min 5 kali 3 pangkat 2x plus 18 sama dengan 0. Berarti kita punya 2 kali 9 pangkat 2x per 9 gitu ya. Ini 5, ini 9 pangkat x plus 18 sama dengan 0. Berarti kalau ini kita kalikan dengan 9 semua, jadi 2 kali 9 pangkat 2x min 5 kali 9 kali 9 pangkat x plus 18 kali 9 sama dengan 0. Jadinya di sini kita bisa misalkan 9x-nya, 9 pangkat x-nya sebagai A, berarti ini jadi A kuadrat gitu ya. Jadi kita punya 2A kuadrat min 45A plus 18 kali 9 sama dengan 0. Kita ingat kembali sifat di persamaan kuadrat. Kalau kita punya x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, yang akarnya adalah x1 dan x2, maka kita punya x1 plus x2-nya adalah min b per a, dan x1 kali x2-nya adalah c per a. Gitu. Jadi sekarang kalau kita punya ini, berarti kita punya A1 kali A2-nya adalah 18, ini C-nya ya, kali 9 per 2. Berarti A1 kali A2-nya adalah 9 kuadrat. Nah, A1 siapa? Oh, berarti ya 9 pangkat X1. A2-nya 9 pangkat X2. Nah, berarti kita punya 9 pangkat X1 plus X2-nya sama dengan 9 kuadrat. Jadi, X1 plus X2-nya adalah 2. Gitu ya. Jadi, berapa nilai dari X1 plus X2-nya? Nilainya adalah 2. Gitu. Aman ya? Oke, kita bisa lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau soal ini? Hampir mirip ya, cuman ini pertidaksamaan. Jadi sekarang kita bisa misalkan aja di sini, kita tulis dulu deh. 3 pangkat 2x plus 1 plus 9 dikurang 28 kali 3 pangkat x lebih dari 0. Berarti ini kan 3 kali 3 pangkat 2x plus 9 min 28 kali 3 pangkat x. Berarti di sini ini adalah A-nya, di sini adalah A kuadratnya. Berarti kita punya 3A kuadrat min 28A plus 9 lebih dari 0. Gitu. Ini boleh kita faktorkan. Berarti ada 3A min 1, ada 3A A min 9 ya. Lebih dari 0. Berarti sekarang di sini pengenolnya adalah siapa? 1 per 3 dan 9. Kita ambil diuji kalau A-nya positif, besar gitu ya. Berarti kan di sini positif, negatif, positif gitu ya. Oke, berarti solusinya adalah ini ke sana dan ini ke sana. Berarti A kurang dari sepertiga atau A-nya lebih dari 9 gitu ya. Nah, A-nya tadi apa? A itu 3 pangkat X. 3 pangkat X kurang dari sepertiga. Ini 3 pangkat X lebih dari 9. Berarti 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat min 1. Ini 3 pangkat X lebih dari 3 pangkat 2. Berarti kalau gitu ini X-nya kurang dari min 1. Yang ini X-nya lebih dari 2. Jadi solusinya adalah ini ya. X kurang dari min 1 atau X-nya X kurang dari min 1 atau X-nya lebih dari 2. Gitu. Oke, sekian dulu video pembahasan dari Kak Enik. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel Matematik Itu Mudah di video selanjutnya. Gitu ya, Kak Enik akhiri. Selamat siang.